Halo guys, kembali lagi bersama gue Ray, dan hari ini gue akan kembali mereview sebuah Bluetooth speaker dari merek JBL. Flip 5 ini banyak banget yang request di channel gue karena mungkin orang tuh masih bingung ya, lebih baik beli Flip 5 atau Flip 4 karena Flip 4-nya itu masih ada barunya. Untuk harga retail resminya ini Flip 5 dibanderol harga 1,7 juta rupiah, sedangkan JBL Flip 4 itu dibanderol harga 1,1 juta. Jadi kurang lebih selisihnya tuh sekitar 600.000, dan ya mungkin orang jadi bingung lebih baik yang mana. Oke, jadi gue akan membahas langsung aja. Ini dia JBL Flip 5. Oke, jadi langsung aja kita mulai. Sebelum itu gue mau ngasih tahu dulu ke kalian kalau video Flip 5 ini agak sedikit lebih panjang karena di video ini gue akan langsung mengcompare dengan pendahulunya JBL Flip 4. Langsung aja ya, pertama-tama gue akan membahas dari spesifikasi dan build quality-nya. Kesan pertama gue megang Flip 5, gue ngerasa nggak terlalu berbeda sih dari Flip 4, bahkan mungkin kesan pertama gue megang tuh ternyata sama, tapi ternyata dia mempunyai ukuran yang berbeda kalau kalian sebelah-sebelahin langsung. Flip 5 ini mempunyai size yang lebih tinggi dibandingkan dengan Flip 4. Untuk spesifikasinya, dia mempunyai power output 20 watt, mempunyai Bluetooth version 4.2, mempunyai baterai sebesar 4800 mAh, dan mempunyai slot pengecasan udah yang paling baru, USB Type-C. Jadi secara spesifikasi ada peningkatan yang lumayan dibandingkan Flip 4. Apa perbedaannya? Mulai dari power outputnya dulu. Ini 20 watt, sedangkan si Flip 4 masih mempunyai power output 16 watt. Jadi Flip 5 ini udah lebih besar 4 watt dibandingkan Flip 4. Yang kedua, konfigurasi drivernya. Flip 4 ini mempunyai dua buah speaker aktif di sisi kiri dan kanannya. Sedangkan Flip 5 ini hanya mempunyai satu buah speaker aktif. Tapi yang membedakan adalah ukurannya. Di Flip 5 ini mempunyai ukuran yang lebih besar 4 mili dibandingkan Flip 4. Benefitnya apa? Benefitnya ialah low frequency response-nya di Flip 5 ini lebih baik 5 Hz dibandingkan Flip 4. Di Flip 5 ini bisa merespon sampai 65 Hz, sedangkan di Flip 4 ini hanya 70 Hz. Intinya kalau kalian bingung, Flip 5 ini mempunyai bass yang lebih deep dibandingkan Flip 4 karena dia mempunyai driver yang lebih besar. Kalau kalian masih mempermasalahkan, bang ini kan mono, tapi kalau Flip 4 stereo, jujur buat gue pribadi, gue nggak terlalu mempermasalahkan hal itu. Karena kalau kalian dengar langsung speaker stereo ya, kalau kalian bilang nih stereo, di jarak 30 cm ke atas itu kalian udah nggak terlalu bisa membedakan stereo speaker atau hanya mempunyai satu buah driver, karena basicnya stagingnya segala nggak akan berbeda karena meskipun dia stereo tapi dia mempunyai jarak yang sangat sempit. Jadi intinya kalau buat gue pribadi, gue nggak terlalu merasakan perbedaan mau stereo ataupun mono, dan mungkin engineering JBL juga merasakan hal yang sama seperti apa yang gue rasakan. Jadi kalau buat gue pribadi itu nggak masalah. Yang kedua, mengenai baterainya. Di sini lebih besar hampir setengah kalinya dibandingkan JBL Flip 4. Bahkan lebih besar lebih dari setengah kali ya. Ini 4800 mAh, ini tuh cuma 3000 mAh. Dan kalau kalian pikir, wah Flip 4 aja udah hemat, berarti Flip 5 lebih hemat lagi. Kalian salah, mungkin secara spesifikasi baterai bener Flip 5 ini signifikan lebih besar dibandingkan Flip 4, tapi ternyata buat penggunaan gue sehari-hari sama aja, atau bahkan gue sedikit merasa Flip 5 ini sedikit lebih boros. Karena mungkin gue berasumsi ini mempunyai power output yang lebih besar 20 watt, sedangkan di sini mempunyai power output 16 watt. Meskipun secara spek di atas kertas cuma berbeda 4 watt, tapi gue nggak tahu kenapa di Flip 5 ini kok berasa agak sedikit lebih boros, atau mungkin sama lah, intinya nggak lebih hemat dibandingkan Flip 4. Untuk pemakaian sehari-hari gue, dia bisa bertahan 8-10 jam di volume 50%. Selanjutnya, dia mempunyai charging speed lebih cepat. Dia hanya mempunyai 2,5 jam dari 0 sampai 100, sedangkan di Flip 4 ini 3,5 jam. Padahal baterainya lebih kecil ya, di Flip 5 ini lebih besar. Terus selanjutnya ya dia udah USB Type-C, sedangkan di
Flip 4 ini masih menggunakan micro USB. Itu aja sih perbedaannya, dan secara fitur tuh ada perbedaan yang lumayan, gue bisa bilang pengurangan sih ya di Flip 5 ini. Salah satu contoh yang paling simpel ialah auxiliary input yang ada di Flip 4. Ini tuh sebenarnya input yang gue bisa bilang tuh must have sih ya, kayak ini tuh lumayan penting kalau kalian buat colok ke laptop, yang bagi laptop yang nggak ada bluetoothnya, atau buat ke TV dan lain sebagainya, auxiliary itu penting. Tapi di Flip 5 ini nggak ada auxiliary-nya lagi. Terus yang fatal menurut gue ialah built-in microphone ya. Di Flip 4 kalian masih mempunyai built-in microphone, sedangkan di Flip 5 ini nggak ada, dan itu salah satu fitur yang lumayan fatal yang nggak ada di Flip 5. Karena kalau gue pribadi, gue merasa built-in microphone itu lumayan butuh. Jadi kalau kalian lagi dengerin Bluetooth terus kalian ada telepon masuk, kalian nggak usah harus repot-repot buat matiin Bluetooth-nya buat menerima panggilan telepon. Itu aja sih secara spesifikasi yang membedakan di antara keduanya. Untuk bobotnya memang ada sedikit lebih ringan di Flip 4, tapi mungkin karena masalah baterainya aja dia lebih kecil ya baterainya. Apalagi ya, udah itu aja sih paling secara spesifikasinya. Secara build quality-nya gue nggak ngerasa ada perbedaan yang signifikan sih, sama-sama bagus build quality-nya, nggak ada masalah. Dari Flip 4 juga gue udah ngerasa bagus. Yang membedakan adalah peletakan tombol ya, ini Bluetooth-nya di sini, dan ini tuh koneksi party bus-nya ada di sisi sini, sedangkan di sisi atasnya Bluetooth, dan di sini adalah Connect Plus. Terus selanjutnya ngomong-ngomong soal koneksi, dia udah menggunakan yang terbaru ya, ini party bus, dan berarti kalian kalau punya Flip 5 nggak bisa dikonekin ke JBL yang lain selain mungkin Boombox 2 setahu gue yang udah menggunakan party bus seperti ini. Jadi kalau kalian masih punya Extreme 2, masih punya JBL Charge 4 dan lain sebagainya, kalian hanya bisa connect ke JBL Flip 4. Di Flip 5 ini udah nggak bisa. Selanjutnya untuk tombol-tombolnya, gue ngerasa di Flip 4 ini lebih enak, lebih empuk dibandingkan dengan Flip 5, dan Flip 4 ini tombol-tombolnya tuh nggak tahu kenapa lebih rata aja, Flip 5 ini lebih nonjol-nonjol. Terus untuk baterai indikatornya gue ngerasa juga di Flip 5 ini udah lebih baik ya, dia modelnya kayak Boombox 2 yang model udah bar gini 0 sampai 100, jadi barnya itu makin lama makin full, sedangkan di sini tuh masih konvensional, ada 5 buah titik LED. Terus selanjutnya baterai indikatornya ini kalau low bat dia akan ngedip-ngedip warna merah. Kalau di sini kan nggak ada, dan kalau nggak salah tuh di sini yang ngedip-ngedip tuh tombol on off-nya ini deh. Sama sisanya sih yang ini nih, LED-nya ini udah putih, di sini tuh masih berwarna biru. Sama yang terakhir kita lihat mengenai pasifnya, bus radiatornya, kalian lihat juga udah berbeda ya. Ini udah yang model baru yang udah pattern 3D seperti Extreme 2, Charge 4. Kalau di sini tuh masih yang lama yang masih rata gitu. Sama ini nih, cantolan talinya di sini juga gue lihat udah dari kayak besi gitu, kalau di sini masih dari plastik. Udah itu aja perbedaannya. Yang pasti di sini juga udah nggak ada flapnya kayak di sini yang harus dibuka tutup. Udah itu aja sih paling perbedaan secara spesifikasi dan build quality-nya. Terus gimana dengan sound quality-nya, apakah berbeda signifikan di antara keduanya? Kalau menurut gue di antara keduanya ini secara sound quality itu berbeda cukup signifikan sih. Tapi untuk lebih jelasnya sekarang gue akan mendengarkan ke kalian dulu sound sample dari kedua buah Bluetooth speaker ini. Jadi make sure kalian menggunakan headset atau earphone kalian supaya setiap detailnya terdengar lebih jelas.
There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. I would. I would. We talk on the phone every night. Oke, itu adalah sound sample dari kedua buah Bluetooth speaker ini. Gimana menurut kalian? Langsung aja tulis di kolom komen. Apa yang gue sampaikan mengenai sound quality dari Flip 5 maupun Flip 4 ini merupakan murni dari opini dan pendapat gue pribadi ya. Langsung aja gue mulai. Basicnya gue akan mempersingkat video ini supaya nggak kepanjangan. Flip 5 pertama kali gue denger udah jauh lebih baik dibandingkan Flip 4. Kalau Flip 4 gue bisa bilang karakternya ini bright, sedangkan di Flip 5 ini mempunyai karakter yang netral. Untuk high frekuensinya di Flip 5 ini gue ngerasa udah jauh lebih baik, jadi seperti suara petikan gitar dan lain sebagainya, bahkan suara S kalau orang nyanyi itu kalau di Flip 4 itu cenderung agak kasar. Di Flip 5 ini udah terdengar lebih smooth dan lebih baik. Untuk mid frekuensi adalah suara yang paling berasa peningkatannya dibandingkan frekuensi lain. Mid frekuensi di Flip 5 ini gue ngerasa untuk suara vokalnya itu udah jauh lebih tebel, masih mempunyai suara yang sama-sama forward, jadi berasa memang vokalnya di depan. Tapi gue ngerasa di Flip 5 ini suaranya tuh lebih megah gitu, jadi secara staging juga sedikit lebih baik dibandingkan Flip 4. Dan berasa dari speaker yang lebih besar aja di Flip 5 ini dibandingkan di Flip 4 yang cenderung suaranya tuh tipis untuk vokalnya. Untuk low-nya sendiri, again Flip 5 ini udah lebih bagus ya, dia mempunyai low frekuensinya lebih deep, berasa lebih besar juga dalam kuantitasnya. Jadi untuk bassnya, kalau kalian pencinta bass, kalian akan lebih puas di Flip 5 dibandingkan di Flip 4, terutama kalau kalian mendengarkan di low volume di bawah 50%. Peningkatannya itu lumayan signifikan. Kalau di Flip 5 ini bassnya masih berasa enak, sedangkan di Flip 4 ini udah berasa tipis bassnya kalau buat volume di bawah 50%. Untuk loudness-nya gue ngerasa keduanya masih mirip, jadi sama-sama mempunyai suara yang besarnya mirip dan proper buat outdoor. Hanya aja di Flip 4 ini untuk max volume-nya buat gue sih hampir nggak terlalu kepake karena suaranya jadi bright, jadi nusuk banget dan jadi nggak bisa didengerin jangka panjang aja, kayak 5 menit aja udah capek banget. Sedangkan di Flip 5 ini udah jauh lebih baik meskipun masih mempunyai suara yang harsh kalau buat max volumenya. Itu aja sih secara garis besar perbedaannya.
di antara keduanya. Jadi kalau buat gue pribadi, mono speaker itu nggak mempunyai kekurangan dibandingkan stereo speaker yang ada di Flip 4 ini. Bahkan dari sisi stagingnya aja gue ngerasa Flip 5 ini sedikit lebih better dibandingkan dengan Flip 4. So, pilih yang mana kalau buat gue pribadi? Karena gue lebih mementingkan sound quality, gue akan mengambil Flip 5 dibandingkan dengan Flip 4. Kecuali kalau kalian lebih mementingkan price performance, ya mungkin Flip 4 ini cukup baik ya, karena basicnya dia kalah di sound quality, tapi secara fitur dia lebih baik, seperti dia masih mempunyai built-in microphone dan inputnya ada auxiliary 3,5 mm. Sedangkan di sini tuh udah nggak ada sama sekali, sisanya tuh udah mirip deh dari sisi baterai dan lainnya, udah mirip. Jadi balik lagi ya, kalian yang menyimpulkan, tergantung kalian budgetnya di mana. Kalau kalian lebih mementingkan yang penting sound quality, percayalah Flip 5 ini mempunyai sound quality yang lebih baik dibandingkan JBL Flip 4. Itu aja sih paling yang bisa gue sharing mengenai kedua buah Bluetooth speaker ini. Kalau kalian mempunyai pertanyaan atau kalian pengen Flip 5 ini dibandingkan dengan speaker merek lain, tulis aja di kolom komen, sebisa mungkin akan gue jawab atau gue bikinin sound sample dari speaker yang kalian minta. Thank you ya bagi kalian yang udah nonton, dan sampai ketemu di review gue selanjutnya.